Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem informasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Gana dengan NIM 02, yang kedua ada Intan dengan NIM 09, yang ketiga ada Bisma dengan NIM 25, yang keempat ada Meisha dengan NIM 37, dan yang kelima ada Lisa dengan NIM 86. Next, selanjutnya untuk topik bahasan kami, yang pertama ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang kedua ada macam kebutuhan non-fungsional, yang ketiga ada karakteristik kebutuhan non-fungsional, yang keempat ada mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem informasi baru pada sebuah perusahaan, yang kelima mengukur dan mengevaluasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem informasi pada saat ini pada sebuah perusahaan. Yang keenam, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, contoh penerapan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada aplikasi ini. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dalam pengertian yang lebih mudah, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, yang mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem dan bergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Dalam bahasa lain, kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Secara umum, kebutuhan non-fungsional suatu perangkat lunak terdiri dari 4 macam, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Yang pertama yaitu usability. Usability adalah kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. Yang kedua, portability. Portability ialah kemudahan dalam pengaksesan sistem, khususnya terkait dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Yang ketiga yaitu reliability. Reliability merupakan kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan dari sistem. Dan yang terakhir yaitu supportability. Supportability ialah kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik kebutuhan non-fungsional. Di antaranya yang pertama, ada kebutuhan produk. Kebutuhan ini menentukan akan membatasi perilaku perangkat lunak, seperti kebutuhan kinerja tentang seberapa cepat sistem harus dijalankan dan berapa banyak memori yang dibutuhkan. Lalu kebutuhan keandalan yang menetapkan tingkat kebenaran yang dapat diterima. Lalu kebutuhan keamanan, lalu kebutuhan kebenaran. Yang kedua ada kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan sistem yang luas, yang berasal dari kebijakan dan prosedur di organisasi pelanggan dan pengguna. Contohnya, kebutuhan operasional yang menentukan bagaimana sistem akan digunakan. Lalu kebutuhan proses pengembangan yang menentukan bahwa bahasa pemrograman, lingkungan, pengembangan, atau
atau proses standar yang akan digunakan. Lalu kebutuhan lingkungan yang menentukan lingkungan operasi sistem. Lalu yang ketiga, kebutuhan eksternal. Kebutuhan eksternal mencakup semua kebutuhan yang berasal dari faktor eksternal sistem dan proses pengembangannya, seperti kebutuhan peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator, seperti bahasa perang. Lalu kebutuhan legislatif yang memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai peraturan. Lalu kebutuhan etis yang memastikan bahwa sistem akan diterima oleh pengguna dan masyarakat. Baik, lalu saya akan lanjut menjelaskan mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem informasi baru pada sebuah perusahaan. Yang pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkup sistem informasi baru yang ingin dibangun. Apa masalah yang ingin diselesaikan? Siapa pengguna dan pemangku kepentingan sistem, dan apa batasan dan kendala yang ada. Lalu, melakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, kuesioner, brainstorming, atau prototyping. Tanyakan kepada pengguna dan pemangku kepentingan apa saja fungsi atau layanan yang diharapkan dari sistem informasi baru. Juga, tanyakan tentang properti atau karakteristik seperti performa, reliabilitas, keamanan, skalabilitas, atau antarmuka. Lalu, dokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dengan menggunakan format yang jelas dan konsisten. Anda dapat menggunakan template seperti SRS atau Software Requirement Specification atau FURPS plus Functionality, Usability, Reliability, Performance, Portability plus etc. Pastikan kebutuhan yang didokumentasikan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dapat dilacak. Lalu, prioritaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dengan menggunakan metode seperti Moscow, must have, should have, could have, won't have, atau Kano model, basic expectation atau threshold attributes, performance linear attributes, excitement delight threshold attributes, atau analytic hierarchy process atau AHP. Pertimbangkan juga faktor-faktor seperti urgensi, pentingnya bagi pengguna atau bisnis perusahaan. Mengukur dan mengevaluasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem informasi saat ini pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu tentukan kriteria dan indikator untuk mengukur kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kriteria adalah aspek-aspek yang ingin diukur, seperti fungsi, kualitas, atau biaya. Indikator adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk menilai kriteria, seperti jumlah fitur, tingkat kepuasan pengguna, atau waktu respon sistem. Yang kedua yaitu lakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik seperti survei, tes, observasi, atau wawancara. Tanyakan kepada pengguna dan pemangku kepentingan tentang tingkat kepatuhan dan kinerja sistem informasi saat ini terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga, tanyakan tentang masalah atau hambatan yang dihadapi dalam menggunakan sistem informasi saat ini. Yang ketiga, lakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik dan kualitatif. Banding data yang diperoleh dengan indikator yang telah ditentukan. Hitung nilai rata-rata, standar deviasi, presentase, atau sektor untuk setiap indikator. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Buat grafik atau tabel untuk mengevaluasikan data secara jelas. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi hasil dengan menggunakan teknik seperti SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, dan Gap Analysis, atau benchmarking. Evaluasi seperti baik sistem informasi saat ini memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diharapkan oleh pengguna dan perusahaan. Temukan kekuatan dan kelemahan sistem informasi saat ini. Temukan peluang dan ancaman untuk meningkatkan sistem informasi saat ini. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sebuah perusahaan. Yang pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkup sistem informasi baru. Apa masalah atau kebutuhan bisnis yang ingin diselesaikan oleh sistem informasi baru?
Siapa pengguna dan pemangku kepentingan dari sistem informasi baru? Apa batasan atau kendala yang ada dalam pengembangan sistem informasi baru? Selanjutnya yang kedua, lakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi baru. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem informasi baru. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berisi kriteria-kriteria kualitas atau standar yang harus dipenuhi oleh sistem informasi baru, seperti keamanan, ketersediaan, atau skalabilitas. Yang ketiga, buat desain sistem informasi baru dengan menggunakan metode seperti UML, Unified Modeling Language, ERD, Entity Relationship Diagram, Entity Relationship Diagram, atau DFD, Data Flow Diagram. Desain sistem informasi baru meliputi desain arsitektur, desain antarmuka, desain basis data, desain algoritma, dan desain modul. Selanjutnya yang keempat, implementasikan sistem informasi baru dengan menggunakan bahasa pemrograman, framework, atau perangkat lunak yang sesuai dengan desain yang telah dibuat. Lakukan pengujian dan debugging untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau bug dalam kode program. Lakukan juga dokumentasi untuk menjelaskan fungsi dan cara kerja dari setiap komponen dalam sistem informasi baru. Yang terakhir, yang kelima, yaitu lakukan peluncuran dan evaluasi sistem informasi baru dengan melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan. Berikan pelatihan atau pembimbingan kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem informasi baru. Lakukan monitoring dan feedback untuk mengetahui seberapa baik sistem informasi baru berjalan dan memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada contoh penerapan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ada pada sebuah aplikasi. Yang pertama ada Instagram. Instagram atau IG adalah aplikasi sosial media untuk berbagi gambar dan video yang dimiliki oleh Facebook. Pada awalnya, IG hanya dirilis untuk iOS, namun sekarang IG sudah dirilis untuk Android, Windows, macOS, dan juga Linux. Kebutuhan fungsional dari Instagram. Yang pertama, dapat mengirim gambar dan video. Yang kedua, dapat melihat gambar dan video yang dikirim oleh akun yang di-follow. Yang ketiga, dapat mengirim pesan dan membaca pesan. Yang keempat, dapat membuat dan melihat status. Untuk kebutuhan non-fungsional dari Instagram, yang pertama, setiap video yang dikirim dalam post maksimal hanya 60 detik dan status 30 detik. Yang kedua, setiap post hanya terdapat 10 video dan gambar. Yang ketiga, terdapat batasan di mana hanya dapat memfollow dan unfollow. Jika melebihi batasan, akan terkena shadow ban. Yang terakhir, aplikasi dapat digunakan di platform web, Linux, macOS, aplikasi Android, dan aplikasi Windows. Selanjutnya, yang kedua ada contoh penerapan dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Discord. Aplikasi Discord merupakan sebuah aplikasi freeware yang menyediakan fitur chat yang dikhususkan untuk para pemain game. Aplikasi ini dispesialisasi untuk chat, voice, gambar, dan video. Kebutuhan fungsional dari Discord. Yang pertama, dapat mengirim pesan. Yang kedua, dapat mengirim gambar, video, dan file. Yang ketiga, adanya fitur live chat, memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dalam game. Yang keempat, memiliki fitur custom emote. Yang kelima, dapat menampilkan game yang sedang dimainkan. Yang keenam, banyaknya pilihan bot. Yang ketujuh, terdapat fitur role. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional dari Discord. Yang pertama, Discord memiliki sistem two-step verification, yaitu melalui CAPTCHA dan email. Yang kedua, bot hanya dapat merespon dengan perintah unik.
yang biasanya berupa simbol atau angka. Yang terakhir, dapat digunakan di platform Android, Windows, iOS, macOS, Linux, dan web. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi ini. Untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sebuah perusahaan, Anda perlu melakukan beberapa langkah seperti menentukan tujuan dan ruang lingkup sistem informasi, melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi, membuat desain sistem informasi baru dengan menggunakan metode seperti UML, ERD, atau DFD, mengimplementasikan sistem informasi baru dengan menggunakan bahasa pemrograman, framework, atau perangkat lunak yang sesuai dengan desain yang telah dibuat, dan melakukan peluncuran dan evaluasi sistem informasi dengan melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem informasi baru. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berisi kriteria-kriteria kualitas atau standar yang harus dipenuhi oleh sistem informasi baru, seperti keamanan, ketersediaan, atau skalabilitas.